Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi pada perkuliahan sinyal dan sistem. Nah, pertemuan kelima kali ini masih akan membahas tentang sinyal dan sistem domain waktu diskrit. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan gambarannya apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kelima kali ini. Pada dasarnya, pertemuan kelima kali ini kita akan membahas atau saya akan menyampaikan tentang konvolusi sinyal. Namun sebelum masuk ke materi konvolusi sinyal, saya ingin mereview beberapa materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang representasi sinyal, kemudian ada tentang klasifikasi sistem, bagaimana sistem itu linier, bagaimana sistem itu dikatakan tidak linier. Nah, sebelumnya itu saya pernah atau menyampaikan representasi sinyal dalam berbagai bentuk, atau lebih seringnya dalam persamaan matematis. Nah, pada kali ini saya akan coba merepresentasikan sinyal dengan gambaran secara grafik dan kita konversikan ke dalam persamaan matematis. Oke. Ranah pembahasan kita masih di dua hal, yaitu kontinu dan diskrit. Kita akan memulai mereview sinyal dasar kontinu dulu. Nah, seperti kalian ketahui bahwa pada sinyal dasar terdapat jenis unit step. Apa sih yang dimaksud unit step? Sinyal unit step itu adalah sinyal yang memiliki fungsi seperti tangga atau seperti fungsi tangga, di mana sinyal tersebut akan mengalami kenaikan pada suatu titik tertentu. Nah, di sini saya sudah mencontohkan atau memberikan contoh dua gambar atau dua grafik representasi dari sinyal unit step. Yang mana di sini pada gambar pertama, besarnya nilai sinyal itu adalah 1, karena di sini ada nilai amplitudenya 1. Kemudian pada gambar kedua, besarnya sinyal step itu ada pada nilai 1,5. Nah, kedua grafik ini bisa kita peroleh persamaan matematisnya. Yang pertama, pada gambar pertama ini, kita coba uraikan persamaan matematisnya atau kita buat persamaan matematisnya dari grafik sinyal ini. Pada gambar pertama itu, bisa kita tuliskan persamaan matematisnya seperti ini. X, N, X, N. Saya masih ingatnya diskrit terus ya. Harusnya continue. Kalau continue, kalian ingat ada variabelnya yaitu xt ya. Jadi persamaan matematisnya bisa kita tulis seperti ini. X T sama dengan U T. Nah, dia nilai sinyal akan bernilai 0 saat T-nya kurang dari 0. Atau sinyal akan bernilai 1 saat T-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maksudnya seperti ini, dari persamaan ini. Sinyal akan bernilai 1 saat T lebih besar daripada 0. Nah, ketika T bernilai 1, maka sinyalnya akan bernilai 1. Saat T sama dengan 2, maka sinyalnya akan bernilai 1. Nah, bagaimana dengan T saat kurang dari 0, misalnya min 1, dia akan bernilai 0. Kemudian saat T sama dengan min 2, dia akan bernilai 0. Gambarannya gitu ya, cara membacanya. Kemudian pada gambar kedua, di sini kita bisa lihat besarnya nilai sinyal adalah 1,5, maka persamaan matematisnya bisa kita tuliskan. XT sama dengan 1,5,
dikalikan U T min 1. Berbeda dengan gambar pertama, nilai matematisnya atau persamaan matematisnya sinyal ini adalah UT-1. Kenapa UT-1? Karena posisi naiknya sinyal ada pada posisi T sama dengan 1. Yang mana T sama dengan 1 adalah pergeseran atau letak sinyal. Apabila min 1 maka dia akan bergerak ke arah positif. Kemudian apabila T-nya itu plus 1, dia akan bergerak ke arah negatif. Begitu ya. Jadi jangan sampai lupa. Nah, ini nilai sinyal akan bernilai 0 saat T kurang dari 1. Kemudian dia akan bernilai 1,5 saat T lebih besar atau sama dengan 1. Ya. Dia akan bernilai 0 saat T kurang dari 1. Min setengah, 2, 3, dia bernilai 0. Saat T lebih dari 1, dia akan T lebih dari 0, maaf, atau berada di posisi 1, 2, 3, dia akan bernilai 1,5. Gitu pemahamannya. Nah, sinyal selanjutnya yaitu adalah unit impulse. Nah, apa sih yang dimaksud unit impulse? Biasanya unit impulse didefinisikan sebagai sinyal yang men-trigger. Nah, unit impulse itu hanya bernilai pada suatu titik yang sangat kecil. Misalnya pada gambar 1 ini, kita bisa representasikan fungsi matematisnya. Di sini bentuk X, T sama dengan delta T dengan nilai lim X mendekati 0 seper X saat T sama dengan 0. Kemudian dia akan bernilai 0 selain itu. Oke. Ini coba saya tulis delta. Kemudian, sinyal unit impuls ini pada dasarnya adalah sebuah sinyal dengan kekuatan tertentu dengan periode yang sangat pendek. Maksudnya kenapa periode sangat pendek? Sinyal ini akan bernilai sesuatu ketika dia berada pada posisi tertentu. Misalnya posisi 0 dia bernilai 1. Ya selanjutnya di posisi 1, 2, 3 dia akan bernilai 0. Gitu. Bagaimana dengan gambar kedua? Pada gambar kedua ini kita bisa peroleh persamaan matematisnya, yaitu X T sama dengan delta T plus 1. Nah, persamaan matematis ini kita peroleh karena posisi sinyal berada pada min 1, maka T plus 1 posisi sinyalnya di sini. Nah, besar nilai sinyal itu berapa? Besar nilai sinyal itu adalah 1,5. Nah, dia akan bernilai 1,5 saat T plus 1 atau T sama dengan min 1. Kemudian dia akan bernilai 0 saat T tidak sama dengan 0. Gitu. Oke, bisa dipahami ya di sini. Dari grafik merubah ke persamaan matematisnya. Selanjutnya, sinyal dasar kontinu atau sinyal sinusoidal. Nah, yang pernah saya bahas di sini adalah rumus E pangkat ST.
Ini adalah sinyal kompleks. Ini adalah sinyal kompleks. Kemudian, sinyal kompleks itu penjabaran rumusnya adalah E sigma T dikalikan E J omega T. Yang mana nilai J omega T itu adalah cos alpha plus J sin alpha. Nah, kalau kalian ingat kembali, J sin alpha itu adalah suatu nilai imajiner. Kenapa nilai imajiner? Karena J itu sendiri adalah sama dengan akar min 1. Nah, dari persamaan matematis ini, coba kita ambil contoh. Misalnya, kita beri nilai sigmanya itu sama dengan 0 dan frekuensinya adalah 2 Hz, maka kita bisa peroleh nilai sinyal Xt ini adalah E pangkat sigma plus J omega T sama dengan E itu adalah Euler number atau bilangan natural ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, E-nya itu E pangkat 0, kenapa 0? Karena nilai sigmanya itu 0 plus, maaf bukan plus ya. E dikali cos 2 PF T. Bingung 2 PFT dari mana? Diingat kembali bahwa omega T sama dengan 2 PF. Ini yang wajib diingat ya. Nah, maka bisa kita peroleh E pangkat 0 kan 1 dikalikan cos 2 Pi F-nya 2 dikalikan T sama dengan cos 4 Pi T. Nah, nilai cos 4 Pi T ini bisa kita lihat atau bisa kita rubah ke dalam grafik seperti ini. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Kenapa nilainya cos 4 Pi T? Perlu kita pahami, satu gelombang kosinus ini kan satu bukit satu lembah. Ini 1, 2, 1, 2, 3. Terakhir di sini. Duh, maaf kurang lurus ya. Sini, maksudnya menunjuk 4. Nah, ini makanya 4 Pi T. Gambarannya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke review sinyal eksponensial. Nah, sinyal eksponensial ini secara matematis sama dengan sinyal sinusoid dengan rumus ini. Nah, coba kita beri contoh, misalnya nilai sigmanya sama dengan setengah, frekuensinya 0, maka kita bisa peroleh nilai sinyal eksponensialnya adalah Xt sama dengan E pangkat sigma T cos omega T plus J sin omega T. Nah, maka kita masukkan nilainya E
pangkat 0,5 terus frekuensinya kita masukkan sama dengan 0, maka kita peroleh E 0,5T. Itu ya. Nah, ini kok hilang tulisannya 0,5T. Nah, ini maka gambarnya bisa kita peroleh dia akan mengalami kenaikan saat dia posisinya 0,5 di sini. Dia akan mengalami kenaikan sinyalnya. Itu ya gambarannya. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu review sinyal dasar diskrit. Nah, pada dasarnya sinyal dasar diskrit itu mirip dengan sinyal kontinu, hanya berbeda dari segi bentuk. Kalau di sinyal kontinu itu kita berdasarkan waktu, kalau di sinyal diskrit itu berdasarkan nilai n atau integer atau bilangan bulat. Nah, di sini sudah saya berikan dua contoh representasi sinyal digital, sinyal diskrit untuk unit step. Nah, pada gambar pertama ini bisa kita peroleh nilai atau persamaan matematisnya. Aduh, ini kok susah sekali ya. Sebentar. X N sama dengan UN. Yang mana dia akan bernilai 1 saat N lebih besar dari 0. Kemudian dia akan bernilai 0 saat N kurang dari 0. Nih, kita lihat dari gambarnya ya. Dia akan bernilai 1 ketika N lebih besar dari 0. Nih. Ketika dia bernilai 0, dia bernilai 1. Ketika dia N-nya sama dengan 0, dia bernilai 1. N-nya sama dengan 2, dia bernilai 1, dan seterusnya. Bagaimana dengan posisi N sama dengan kurang dari 0? Nah, saat N bernilai min 2, maka nilai sinyalnya adalah 0. Gitu ya gambarannya, cara membacanya. Kemudian, untuk gambar yang kedua, ini kita bisa lihat nilainya sinyal diskrit ini adalah 0,5 atau min 0,5, maka persamaan matematisnya bisa kita tuliskan X N sama dengan min 0,5 U N plus 3. Nah, N plus 3 ini dilihat dari mana? Nih, dia bernilai 0,5 saat posisinya min 3. Nah, perlu diingat kembali kalau N plus 3, maka dia posisinya di negatif. Kemudian kalau N min 3, dia akan posisinya di sini. Selanjutnya, sinyal diskrit unit impuls. Pada sinyal diskrit unit impuls, kita bisa lihat seperti ini. Persamaan matematisnya bisa kita tuliskan. X N sama dengan delta N. Nah, ini kenapa delta N? Karena dia nilainya sinyalnya 1 saat posisi 0, maka kita tulis delta N. Kalau ini bagaimana persamaan matematisnya? Kalau ini X N sama dengan, kita lihat berapa nilai sinyal ini adalah min 2 dikalikan posisinya min 4. Berarti min 2 min 2 delta N plus 4.
Itu ya, ini persamaan matematisnya. Oke, selanjutnya. Sinyal diskrit untuk sinyal eksponensial, dia memiliki rumus seperti ini. Xn sama dengan C, A, B pangkat Bn. Jadi bisa tinggal kita masukkan saja sehingga kita bisa peroleh nilai Xn-nya. Maka nilai Xn-nya sama dengan C-nya 3, A-nya dikali min 0,75, pangkat B-nya 1, kalikan N, berarti pangkat N. N bernilai genap, nilainya pasti akan positif. Nilai sinyalnya pasti akan positif. Ketika N bernilai ganjil, maka nilainya sinyalnya tersebut negatif. Ini ya gambarannya nih. Jadi sinyalnya itu saling bersamaan gitu, ganjil genap gitu, atau positif negatif. Kemudian selanjutnya adalah sinyal diskrit untuk sinyal sinusoidal. Nah, sebetulnya ini mirip dengan sinyal kontinu. Kan sebetulnya bentuknya seperti ini ya, tuh. Hanya ini bentuknya adalah satuan karena dia diskrit. Nah, sinyal sinusoidal ini persamaan matematisnya bisa kita tuliskan X N sama dengan 3 cos 2 Pn per 8. Nah, kenapa ini 2 Pn per 8? 3 ini merupakan nilai amplitudenya. Kita lihat di sini nilai sinyalnya paling besar adalah 3, kemudian cos, karena ini sinyalnya seperti ini, atau bukit lembah gini, maka cos 2 pi n per 8. Nah, ini 8 dari mana? 8 ini adalah dari satu sinyal, nilai dari satu sinyal, yaitu nih. Mana ya? Dari sini, 0. 0, 1, 2, 3, 8. Nah, kalau kita gambarkan, aduh, mulainya dari sini, menuju sini, menuju sini. Nah, ini kan 8. Nah, ini makanya 8 Pn. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke review tentang operasi sinyal. Pernah saya sampaikan bahwa operasi dasar sinyal atau operasi sinyal dasar, maksud saya, itu terdiri dari berbagai macam. Nah, namun di sini saya fokuskan pada 3 operasi dasar, yaitu ada time scaling atau penskalaan sinyal, yaitu suatu sinyal diskala dengan suatu konstanta tertentu. Kemudian di sini ada time reversal atau pernah saya menyebutnya itu folding atau pencerminan sinyal. Kemudian selanjutnya adalah time delay atau shifting atau pergeseran sinyal. Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas dulu time shifting atau pergeseran sinyal. Di sini saya coba masukkan input sinyal dengan jenis unit step. Bagaimana pergeseran sinyal ini? Awalnya kita memiliki sinyal unit step dengan nilai adalah misalnya di sini nilainya 1. Nah, sinyalnya itu bisa kita gambarkan seperti ini.
Maka dia persamaan matematisnya bisa kita tulis UT. Nah, kita coba sinyal step ini, UT ini, kita geser terhadap waktu tertentu. Atau kita geser T0, maka dia akan menghasilkan pergeseran sinyal sebesar U T min T0. Saya tulis di bawahnya saja. Saya tulis di bawahnya saja. Atau di sini ya. Dia akan menghasilkan nilai U T min T0. Pengertiannya adalah sinyal ini bergeser terhadap beberapa waktu atau terhadap beberapa pergeseran. Nah, coba kita contohkan sebuah sinyal unit step kita geser sebanyak 2 atau persamaan matematisnya U T plus 2. Nah, UT plus 2. Maka yang mulanya nilai sinyalnya ini 1 pada saat posisi 0, maka dia akan bergeser sebanyak 2 kali. Karena ini positif, maka dia akan bergesernya ke arah negatif. Dari 0, 1, dari 0 kan, 1, 2. Jadi dia bergeser ke sini. Maka sinyalnya mulainya dari sini. Aduh, kurang lurus. Nah, sinyalnya bergeser seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Kalau misalnya nilainya ada U T min 2, maka nilai sinyalnya atau pergeseran sinyalnya berada pada sini. Gitu ya. Jadi ini 1, 2 sama kayak gini, tapi ini positif 1, 2. Jadi pergeseran sinyal itu gambarannya seperti itu. Bagaimana ketika kita menggeser sinyal dengan jenis sinyal unit impulse. Nah, sinyal unit impulse misalnya kita peroleh masukan atau kita masukkan sinyal tersebut dengan jenis impulse saat posisi 0. Susah ya kalau menggambar secara virtual gini. Nah, misalnya gini aja lah, anggap aja lurus. Nah, itu sinyalnya di situ, dia bernilai 1 saat posisi 0, maka persamaan matematisnya bisa kita tuliskan delta T. Nah, bagaimana ketika kita akan menggeser sinyal itu sebanyak plus 5 atau sebanyak 5 kali? Misalnya delta T plus 5 dan delta T
min 3. Nah, awalnya sinyal unit impuls ini berada di posisi 0, kita geser sebanyak 5, berarti dia menjadi 1 dari 0 kan ya mulanya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tuliskan sinyalnya sekarang berada di sini. Bagaimana dengan pergeseran delta sama dengan T-3, berarti sinyal bergeser mulai dari 0 sini. 1, 2, 3. Nah, di sini. Gitu ya. Jadi pergeseran sinyal seperti itu. Ini untuk unit impuls. Selanjutnya kita masuk ke sistem operasi dasar atau sistem operasi dasar sinyal time scaling atau penskalaan sinyal. Bagaimana dengan penskalaan sinyal? Penskalaan sinyal seperti ini. Ketika kita memiliki nilai sinyal itu sama dengan 3, anggap saja kita punya nilai sinyal di sini 3. 3. Kemudian dia bernilai 3 saat berada di posisi dia bernilai 3 saat di posisi min 2 untuk nilai T 2. Jadi gini, dia bernilai 3 saat posisi min 2 dari minus 2 hingga 2. Berarti gambarnya anggap saja lurus ya, soalnya jujur ini susah sekali. Nah, ini nilai sinyalnya ini adalah 3 saat dia dengan rentang min 2 dari min 2 hingga 2. Nah, sinyal ini memiliki lebar L sama dengan 4. Karena dari min 2 ini dikalikan 4. Nah, kemudian bagaimana kalau sinyal ini akan dikalikan atau akan diskalakan sebanyak 2T? Berarti X sama dengan, bukan sama dengan. Dua T, maka bagaimana bentuk sinyalnya? Nah, kalau misalnya dia dikalikan atau diskala sebanyak 2 kali, justru dia lebarnya akan menyempit. Nah, dia lebarnya akan menjadi dari minus 1 kurang pas ya. Ya, anggap saja pas. Nah, sini. Nah, kalau penskalaannya 2T, maka dia lebar sinyalnya akan lebih mengecil. Lebar sinyalnya ini adalah 2. Nah, kalau kita coba skalakan lagi sinyalnya menjadi T per 2, maka bentuk sinyalnya akan lebih lebar karena kalau dibagi 2 itu sinyal akan makin besar. Jadi seperti ini. Astagfirullah.
Jadi gini ya. Jadi yang perlu dipahami di sini, ini lebar sinyalnya menjadi berapa? 8. Gitu ya. Lebar sinyalnya menjadi 8. Nah, yang perlu dipahami, saat sinyal dikalikan, justru lebar sinyal akan makin sempit. Jadi penskalaan sinyal atau time scaling itu memiliki kesimpulan bahwa saat sinyal dikalikan, justru lebar sinyal akan makin sempit. Namun, ketika sinyal dibagi, justru lebar sinyal akan makin besar. Pada operasi time scaling atau penskalaan sinyal itu, dia tidak akan merubah besarnya nilai amplitudo. Kalau kalian cermati, dari sini tadi, penskalaan ke 2T ke T per 2, itu nilai amplitudonya tetap 3. Jadi penskalaan itu tidak merubah besarnya amplitudo atau nilai X. Dia hanya merubah besarnya lebar sinyal. Kemudian kita masuk ke operasi selanjutnya, yaitu time reversal atau pencerminan sinyal. Nah, misalnya di sini saya memiliki sinyal XT dengan nilainya 4. Misalnya sini. Aduh, kelebihan. Di sini. Saya bikin garis bantu dulu. Misalnya saya memiliki bentuk sinyal seperti ini, kemudian akan saya cerminkan sebesar jika dicerminkan sebesar X min T, maka hasilnya akan. Nah, kalau kita cerminkan X min T, berarti kan dia berada di posisi sini ya. Kebalikannya gitu. Jadi pencerminannya. Maka bentuk sinyalnya akan berubah menjadi seperti ini. Gitu pencerminannya. Kebalik, ya Allah. Akan seperti ini. Nih, terhadap nih. Jadi ketika ada sinyal seperti ini, ketika kita cerminkan X min T, maka dia akan menghasilkan sinyal yang seperti ini. Nah, pada pencerminan sinyal ini, amplitudo atau frekuensi pun tidak berubah. Gambarannya seperti ini. Kemudian coba kita latihan, nanti dikerjakan. Latihan pertama. Soal pertama. Terdapat suatu sinyal dengan UT min U min T min 3. Kemudian yang kedua, jika
sebuah sinyal jika sebuah sinyal dengan nilai ini 3 kan nilai X. Carilah pencerminan X min 2/3T. Terus satu soal lagi ya. Soal ketiga. Dari sinyal UT ditambah soal yang kedua dikalikan sinyal impuls detek. Ini coba latihan, nanti dikerjakan. Saya akan mencontohkan satu, nanti selanjutnya kalian coba kerjakan. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, klasifikasi sistem. Kalau pertemuan sebelumnya saya sudah membahas klasifikasi sistem itu ada apa saja jenisnya, terus bagaimana persamaan matematisnya. Nah, kita coba review lagi. Ini untuk penguatan bagian tujuan belajar 9. Yang pertama, sistem linear atau tidak linear. Yang perlu kalian ingat kembali atau kalian pahami, sebuah sistem itu dikatakan linear atau tidak linear ketika memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sistem itu linear, kita coba ingat kembali representasi sistem. Nah, representasi sistem itu yang pertama, apabila kita memiliki sebuah input xt, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah sistem, dia menghasilkan output atau keluaran yt. Nah, ini untuk representasi sistem waktu kontinu. Kemudian bagaimana dengan waktu diskrit? Hanya berbeda variabelnya. Pada waktu diskrit ini xn, ada suatu sinyal xn, sinyal diskrit, kita masukkan ke sistem hn, maka dia akan menghasilkan output yn. Kemarin pertemuan sebelumnya saya sudah menjabarkan persamaan matematis untuk sistem linear, yaitu sistem dikalikan suatu nilai tertentu atau konstanta, dikalikan input sinyal 1, ditambahkan input sinyal 2 dikalikan konstanta, maka seharusnya menghasilkan menghasilkan sinyal 1 yang dikalikan dengan besarnya konstanta dan sinyal 2 yang dikalikan besarnya konstanta. Nah, kalau ini kan sepertinya rumit ya. Nah, saya permudah dengan persamaan matematis, yaitu Kx1 plus Kx2 sama dengan Ky1 plus Ky2. K ini adalah konstanta setara dengan A atau sama dengan A. X1 itu untuk sinyal, X2 itu untuk sinyal kedua, K itu untuk A2. Nah, jadi saya permudah saja. Nah, suatu sistem itu harus diuji bahwa sistem itu linear atau tidak linear. Nah, ada suatu proses untuk menguji suatu sistem itu linear atau tidak linear, yaitu dengan dua cara, yaitu ada homogeneity dan additivity. Nah, uji linearitas suatu sistem yang homogeneity ini
Coba kita urai satu persatu. Yang pertama, kita coba yang additivity dulu ya. Yang additivity coba yang additivity dulu kita contohkan ini. Suatu sistem bisa diuji linearitasnya menggunakan prinsip additivity ketika kita beri inputan 1, dia akan menghasilkan outputan 1. Nah, ketika kita berikan inputan sinyal atau sinyal X2, dia akan menghasilkan Y2 juga. Nah, sistem ini dikatakan linear apabila dia memenuhi syarat X1 plus X2 akan menghasilkan Y1 plus Y2 juga. Maksudnya additive itu adalah sistem penjumlahan gitu ya. Coba kita aplikasikan ke suatu contoh. Oke, kita coba ke contoh. Misalnya kita punya suatu output atau suatu input 3X, maka kita beri input X1, seharusnya dia menghasilkan Y sama dengan 3X1. Saat kita beri input sinyal 2, maka Y-nya harus bernilai sama dengan 3X2. Coba kita buktikan. Jika X1 plus X2, Y-nya 3X1 plus X2. Kalau ini bisa diuraikan menjadi 3X1 plus 3X2. Kalau ini dicermati adalah ini setara dengan Y1. Ini sama dengan Y2. Nah, setelah kita peroleh 3X1 plus 3X2 itu kan sama aja dengan Y1 plus Y2. Nah, untuk membuktikan suatu sistem itu linear atau tidak, kita lihat dengan ini. Prinsip superposisi ini atau prinsip ini. Nah, coba, jika X1 plus X2 maka menghasilkan 3X1 plus X2, yang mana 3X1 plus 3X2 itu adalah Y1, Y2, maka sama dengan sistem ini linear karena sama dengan prinsip ini, prinsip additivity. Maka sistem tersebut dapat dikatakan linear, yaitu X1 plus X2 akan menghasilkan Y1 plus Y2. Ini. Maka sebuah sistem yang diberi inputan 3X itu merupakan sistem yang linear.